Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosadipuro 1 episode ke-216. Pangeran Mangkunagara dan pasukannya meninggalkan Mamenang. Di Bayem, Istimolor bertemu dengan Sultan dan menyatakan tunduk segala perintahnya sebagai admiral yang merupakan panglima perang tertinggi. Sudah sepakat bahwa akan membuat loji di Taplan, sebelah timur Magetan atau sebelah barat Ponorogo atau barat daya Madiun. Tinggal satu pekerjaan bagi Istimolor, yakni menemui orang Madura yang berbaris di kota Madiun. Istimolor berangkat bersama Kapten Van der Pol menemui Demang Brojayuda. Istimolor berkata, "Siapa yang menyuruh engkau, wahai Mas Demang Brojayuda dan Ngabei Brojopati?" Kedua orang Madura itu menjawab, "Gubernur Harting yang menyuruh memulangkan Brotowiryo ke Ponorogo dan disuruh menurut perintah Sultan untuk diadu perang melawan musuh di tanah Jawa." Mayor bertanya dengan keras, "Mengapa sudah sampai tidak segera menghadap dan malah berbuat rusuh?" Orang Madura menjawab, "Kalau belum mendapat perintah takut menghadap." Mayor berkata, "Sekarang sudah kuperintahkan." Orang Madura menjawab, "Baik Tuan, besok pagi saya menghadap Kanjeng Sultan. Anda pulang dulu." Mayor berkata sambil menunjuk, "Jangan sembrono. Kalau besok tidak datang, kamu akan diserang. Jangan tanya dosamu apa, dan jangan minta tolong kumpeni." Orang Madura hanya menjawab, "Iya, iya." Istimolor lalu kembali ke barisan Bayem dan melaporkan kepada Sultan segala perkataan orang Madura. Pagi harinya pasukan Madura benar-benar datang. Sultan menyambut dengan penuh kehormatan. Ketika melihat pasukan Madura yang banyak dan cakap-cakap, mereka heran. Hati mereka ciut. Sultan duduk di singgasana emas. Mayor Istimolor berada di sebelah kanan. Dongkel dan Van der Pol menyambung. Dua mantri dari Madura dipanggil menghadap bersama Brotowiryo. Ketiganya memakai kampuh dari kain berwarna emas. Sampai di hadapan Sultan, sangat takut dan selalu menunduk. Sultan berkata pelan, "Siapa namamu? Sebutkan satu persatu." Brojopati, Brojayuda, dan Brotowiryo menjawab satu persatu. Sultan kaget melihat penampilan Brotowiryo yang berantakan mirip orang Madura. Disangsikan kalau keturunan Ponorogo. Pasti keturunan Madura karena penampilannya mirip. Kumisnya keriting dan matanya melotot. Posturnya besar gagah. Bertanya Sultan, "Hei Madura, bagaimana engkau sampai ke sini?" Mas Demang menyembah dan berkata, "Perjalanan saya atas perintah adik Paduka, Sang Panembahan, yang mendapat perintah dari Gubernur Semarang untuk menyerahkan Brotowiryo kepada Paduka Sultan di mancanegara." Sultan tersenyum. "Sudah benar perjalananmu. Hentikan engkau dalam berbuat rusuh. Engkau sudah bertemu denganku." Mas Demang Brojayuda berkata dengan hormat, "Hamba hanya menjarah wilayah Mangkunagaran. Sejak kedatangan hamba banyak yang melawan. Di Kartosono, Caruban, Kalangbret, dan Rowo. Orang Surabaya yang menaklukkan Kalangbret dan sekarang berada di Kartosono. Yang sudah menyerah tidak hamba jarah." Tertawa Sultan dan berkata, "Sekarang engkau bagaimana?" Demang Brojayuda menyembah dan berkata, "Hamba menurut Paduka, hamba minta pekerjaan. Adulah dengan musuh si Mangkunagara itu. Hamba berani melawan si Mangkunagara. Walau sampai remuk sekalipun, abdi Paduka orang Madura tak akan lari walau sejengkal pun." Sultan tersenyum dan berkata, "Baik, aku terima pengabdianmu, Brojayuda. Itu Brotowiryo anak Prabu Surakarta yang punya. Sekarang aku angkat menjadi tumenggung Brotowiryo dan kalian berangkatlah dari Madiun. Jangan jauh-jauh, sejarak satu perjalanan saja. Ayo sekarang kita berangkat." Sang Sultan mengundangkan kepada pasukan untuk berangkat. Orang Madura mendahului sejarak satu perjalanan. Pasukan Sultan berhenti di Papelan dan diperintahkan membuat loji di sana. Sementara itu pasukan Mangkudipuro yang berbaris di Kaliasin sudah mendengar kedatangan pasukan Madura dan pasukan Sultan. Pangeran Mangkudipuro sangat susah hati karena musuhnya Sultan Giyanti yang merupakan
seorang besar dan pemberani. Masih disertai Madura dan Serdadu Kumpeni. Siapa yang sanggup menahan? Goyah hati Mangkudipuro dan segera mengirim utusan ke saudara ipar Brotowiryo, seorang Madura. Dia sanggup menerima penyerahan Mangkudipuro. Pangeran Mangkudipuro pada malam hari minggat dari Kaliasin dan bergabung dengan pasukan Madura. Penyerahan Pangeran Mangkudipuro sudah diterima Sultan. Kemudian ditetapkan masih menduduki jabatan lama di Madiun, yakni di Madiun Kasepuhan. Sementara itu di Madiun Kanoman sudah dikuasai Raden Secokusumo. Kasepuhan mendapat tanah 7.000 dan Kanoman mendapat tanah 5.000. Sehingga tanah Madiun seluas 12.000. Loji Tapelan sudah jadi. Para pasukan disuruh berkumpul di Tapelan. Pasukan Kumpeni Kulit Putih dipimpin Kapten Pitlar. Kumpeni Islam dipimpin Kapitan Barak dan segenap bupati mancanegara berkumpul di Loji Tapelan. Di Mamenang, Adipati Kudonowarso melapor kepada Pangeran Mangkunagara bahwa pasukan garis depan mereka di Kaliasin sudah menyeberang semua ke pihak musuh. Kudonowarso berkata, si Mangkudipuro sudah menyerah kepada ayah paduka Sultan Giyanti. Para panekal semua di bawah. Sekarang sudah berbaris di Tapelan bersama pasukan Madura dan Kumpeni. Besok yang disuruh menyerang ke sini adalah pasukan Madura. Pangeran Mangkunagara mendengar laporan Kudonowarso sangat gugup. Hati kacau dan bingung karena pasukannya terkepung. Segera memberangkatkan pasukan pergi dari desa Mamenang. Rencananya akan menyerang pesisir melalui Tanah Pajang dan dimulai dengan menyerang Demak. Perjalanan pasukannya sudah sampai di Katuang. Pasukan Mangkunagara terus melaju ke arah barat daya, lalu dibagi menjadi 2 pasukan. Kudonowarso memimpin satu bagian melalui selatan menuju Paserenan. Pangeran Mangkunagara memimpin sebagian lagi melalui Solo dan Gowok menuju desa Gembelung. Rencananya kedua pasukan akan bertemu di Wonokarto. Sementara itu, utusan Pringgoloyo yang ditugaskan mengambil uang dan tukang pikul dari Pagelen sudah datang. Perjalanannya agak lama, karena selain mengerahkan tukang pikul juga harus menagih uang dari para penggarap sawah. Rombongan utusan itu dipimpin Ki Wiroguno. Mereka berjalan dari Pagelen melalui jalan utara lewat Boyolali. Ki Wiroguno mendengar bahwa Pringgoloyo sudah berangkat dari Marebung menuju Kedung Jambal. Maka dia bermaksud langsung menyusul ke Kedung Jambal melalui Delanggu. Rombongan Ki Wiroguno terdiri dari 350 tukang pikul dan beberapa prajurit. Rombongan itu juga membawa uang rial sejumlah 3.000. Di Delanggu, perjalanan Ki Wiroguno terdengar pasukan Kudonowarso yang saat itu sampai di Paserenan. Kudonowarso segera menyergap Ki Wiroguno di Getas dan membunuhnya. Sedikit prajurit yang mengawalnya pun ditumpas dan uang 3.000 rial dirampas. Hasil rampasan besar itu segera diserahkan kepada Pangeran Mangkunagara yang saat itu berada di Samedangan. Pasukan Kudonowarso kemudian bergabung dengan pasukan Mangkunagara dan melanjutkan perjalanan ke Wonokarto. Sementara itu, pasukan Surakarta dibagi mengetahui gerakan pasukan Mangkunagara yang melewati Solo menuju Wonokarto. Sang Raja Surakarta segera melapor kepada Sultan yang masih berada di Ponorogo. Gandeng utusan sudah sampai di Wagal dan menemui Kapten Dunggal. Kapten Dunggal lalu melapor kepada Sultan bahwa Pangeran Mangkunagara sudah sampai di Pajang dan bermaksud menyerang pesisir. Sekarang posisi musuh masih berputar-putar di sekitar Surakarta. Sultan segera memanggil Istimolor dan memerintahkan segera berangkat mengejar. Pasukan Madura dan para bupati mancanegara diperintahkan untuk berjaga di Loji Tapelan, agar kalau sewaktu-waktu musuh datang bisa menahan. Bila nanti merasa kurang mampu menghadapi musuh, segeralah mengirim utusan. Sultan akan segera mengirim bantuan. Pasukan Sultan dan Istimolor kemudian berangkat menuju Pajang.